Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muters, teman-teman semua yang saya banggakan di sini pada kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya adalah Yunita Puspan dari SHMH selaku Kepala Laboratorium Hukum dan juga pembina dari Badan Peradilan Semu Tidar Muda. Badan Peradilan Semu Tidar Muda yang awalnya itu didirikan di tahun 2020 dulu bernama KPS Tidar Muda, kemudian di tahun 2021 menjadi badan semi otonom dan menjadi Badan Peradilan Semu Tidar Muda, yang mana tugasnya masih sama, yaitu memberikan pelatihan, kemudian melakukan praktik peradilan semu yang terkait dengan mata kuliah, baik itu acara pidana, perdata maupun acara PTUN dan juga acara Mahkamah Konstitusi, yang itu nantinya akan dirancang untuk ditampilkan dalam lomba atau moot court internasional maupun nasional. Rencananya akan seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat untuk mengembangkan BPS Tidar Muda. Salam Tidar Muda. Ya, perkenalkan, nama saya Niko Ruma Azizi. Saya sebagai Ketua Umum BPS Tidar Muda Badan Peradilan Semu Tidar Muda 2022. BPS Tidar Muda merupakan suatu kelompok ataupun komunitas yang dibawahi langsung oleh Laboratorium Hukum Universitas Tidar. BPS Tidar Muda merupakan suatu wadah untuk dari teman-teman mahasiswa hukum Universitas Tidar belajar mengenai organisasi dan juga hukum acara, yang di dalamnya beberapa macam, ada pemberkasan, kemudian pelatih peran dan juga public speaking, dan yang nantinya dididik untuk menjadi legal praktik ataupun suatu praktisi hukum yang nantinya akan belajar dan juga nantinya meniti karir di jenjang hukum acara seperti itu. Di dalam BPS Tidar Muda sendiri terdapat beberapa departemen. Pertama yaitu Departemen Kajian, kedua Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM. Halo guys, kenalin aku Mutiara Madani dari Departemen Kesekjenan. Departemen Kesekjenan merupakan unsur pembantu dari Ketua Umum BPS Tidar Muda dalam hal pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan terhadap administrasi, di mana Departemen Kesekjenan ini membawahi dua, yaitu ada sekretaris dan bendahara. Nah, apa aja sih programnya? Rapat kerja dan town hall meeting, pembuatan template dan evaluasi, dan pendataan arsip BPS Tidar Muda, pengadaan kas, dan yang terakhir forum sekjen. Halo, aku dari Departemen PSDM. Di PSDM, kami mempunyai tanggung jawab, yaitu meningkatkan serta menjaga solidaritas antar fungsionaris untuk menjaga solidaritas, kekeluargaan, sama profesional dari setiap fungsionaris dan staf di dalam BPS Tidar Muda itu sendiri. Nah, di PSDM ini kami mempunyai dua divisi di dalamnya. Yang pertama ada divisi kaderisasi, yang kedua ada divisi pengembangan. Nah, untuk kedua divisi ini akan dilanjutkan sama teman-teman aku dari divisi PSDM juga. Nah, oh iya, kebetulan tuh dari teman aku. Halo, hai. Hai Muters. Nah, untuk dari divisi kaderisasi itu sendiri ada beberapa jenis program kerja. Yang pertama yaitu Key Performance Indicator untuk fungsionaris. Yang kedua ada program kerja upgrading. Yang ketiga ada monitoring beneficiaries yang Muters. Dan yang terakhir ada program kerja Open Recruitment Staf Muda. Untuk program kerja yang sudah terlaksana itu Open Recruitment untuk staf muda, dan yang kedua adalah Key Performance Indicator untuk fungsionaris. Untuk divisi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai divisi pengembangan. Divisi pengembangan itu memiliki bermacam-macam proker. Yang pertama yaitu ada upskilling, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada Young Food Festival. Upskilling ini saat ini sudah berjalan selama 2 kali pertemuan upskilling. Hai Muters, perkenalkan kami dari Departemen Kajian. Nah, Departemen Kajian ini bertanggung jawab dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata untuk anggota maupun fungsionaris, baik secara teori maupun secara prakteknya. Nah, di Departemen Kajian ini ada 2 divisi. Yang pertama ada divisi litigasi. Hai. Nah, yang kedua ini ada juga divisi literasi. Hai. Nah, itu dari Departemen Kajian. Terima kasih. Hai,
aku dari Departemen Kajian Divisi Litigasi. Jadi di Divisi Litigasi ini aku dipercayai untuk jadi ketua panitia kegiatan meeting kelas pidana. Dan meeting kelas pidana ini ada 3 tahap. Tahap pertama itu ada kayak sosialisasi sama dosen terkait dengan persidangan. Yang kedua itu kita ada kunjungan ke pengadilan negeri, kantor kejaksaan, dan kantor advokat. Terus meeting kelas tahap 3 itu udah mulai praktek sidang. Jadi nanti semua anggota BPS dibagi jadi kelompok, lalu kita kasih kasus posisi, terus ada praktek sidang deh. Gitu. Halo, saya Emil Gutong dari Departemen Kajian Divisi Litigasi. Program kerja saya yaitu webinar pengayaan hukum. Di sini kami mengundang praktisi mulai dari hakim, jaksa, advokat, dan akademisi untuk memberikan suatu materi. Halo, saya dari Departemen Kajian Divisi Litigasi. Di sini saya berperan aktif dalam pembuatan materi hukum acara pidana. Hai Muters, perkenalkan saya Latifah Diana dari Departemen Kajian Divisi Litigasi. Saya sebagai penanggung jawab program kerja meeting kelas perdata. Meeting kelas perdata merupakan suatu kemahiran hukum di mana kita berpraktik beracara di persidangan secara perdata. Halo, perkenalkan saya Bagus Dewa Malik. Saya dari Departemen Kajian. Saya ada di dalam divisi literasi. Di dalam literasi saya diberikan tugas sebagai koordinator hukum acara pidana, yang mana di dalamnya terdapat perlindungan umum dan terdapat juga praktek-praktek dalam beracara. Dan saya juga diamanahkan sebagai koordinator teknologi. Sekian, terima kasih. Halo, aku Limawan Ahmad. Aku dari Departemen Kajian di Divisi Literasi. Nah, di sana aku memegang proker law session dan law formation. Law session itu merupakan penjelasan hukum secara umum, dan sedangkan law formation merupakan analisa hukum pada kehidupan sehari-hari. Halo, nama aku Noniti Handini. Aku sekretaris dari Departemen Kajian. Tugasku mulai dari mengelola arsip-arsip, mulai dari arsip litigasi dan juga arsip literasi. Tugasku juga dalam menentukan rapat serta notulensi dalam rapat. Hai Muters, kenalin aku Clara Cleone dari Departemen Jaringan dan Media Informasi BPS Tidar Muda. Nah, departemen ini bertugas untuk membranding informasi seputar BPS Tidar Muda dan menyajikannya melalui sosial media dari BPS Tidar Muda. Apa aja sih proker dari Departemen Jaringan Media? Nah, untuk program dari Departemen Jaringan dan Media, salah satunya membuat pamflet ucapan awal bulan dan juga membuat pamflet ucapan hari besar. Nah, ada program selanjutnya yaitu membuat pamflet ulang tahun untuk setiap fungsionaris dan anggota BPS. Media juga membuat pamflet law formation dan law session yang berdasarkan dari kajian dari Departemen Kajian dan juga beserta Darmo Terahudempun dari PSDM. Dan beserta bagian membuat dokumentasi mengenai life report dan banyak hal dari setiap kegiatan BPS. Untuk Mas sendiri, yang pertama ada mengelola email BPS. Lalu yang selanjutnya mengelola sosial media BPS. Dan yang terakhir, membuat caption-caption untuk hari besar, ulang tahun, dan lain sebagainya. Kenalin, aku Safira Budi Ramadhani. Aku di BPS jadi Ekokraft atau Ekonomi Kreatif. Dan di BPS ini aku memegang tanggung jawab di merchandise. Membuat notulensi dan menyiapkan rapat setiap tim Ekonomi Kreatif melaksanakan rapat. Halo, aku Risma Wanda Pertiwi. Di Departemen Ekonomi Kreatif ini aku memegang proker jasa cek plagiasi ternipu. Aku Nabila Fairuzhara, aku staf di Departemen Ekonomi Kreatif Badan Peradilan Sumut Tidar Muda. Salah satu proker yang aku kerjakan adalah Korsa. Halo guys, nama aku Regita Kisna Putri, aku dari Ekonomi Kreatif. Di sini aku penanggung jawab di bagian ID card. BPS Tidar Muda.